Hai, welcome back to Her World A Chat with Iwet Ramadan. Hari ini akan ngobrol dengan satu perempuan cantik masih muda yang saya kenal dari sebuah, nyebutnya apa ya itu ya? It's a club, organization. Yes. It's a club Social lah ya. club. Social club, di mana isinya adalah anak-anak muda yang sangat brilian sekali. Dan mereka, kalau aku lihat sih, akan jadi the next leader of Indonesia. Sedap, amin. Please welcome Tamara Gondo. Hai Tamara. Halo. Welcome to Her World A Chat With. Thank you, I'm so privileged to be here. Aku seneng loh, akhirnya kita bisa face to face, ngobrol langsung. Ngobrol yang dalam sama cerita-cerita lah ya kita hari ini. Bener. Karena waktu itu terakhir aku ngobrol di Clubhouse. Iya, aku lebih ke dengerin Mas Iwat waktu itu. Oh gitu, kebanyakan ngomong ya aku ya. Anyway, congratulations by the way, kamu terpilih jadi satu dari 6 anak muda di seluruh dunia yang tergabung dalam Generation 17. Thank you. Ini luar biasa banget menurut aku, karena dunia ini kan besar sekali ya, negaranya ada banyak, terus dipilih ini cuma 6 dan kamu salah satunya. Aku juga nggak nyangka. Itu gila banget sih. Iya. Padahal negara tuh ratusan. Itu dia. Dan Indonesia bisa satu. Itu dia. But tell us, what is Generation 17? Oke. Generation 17 itu diinisiasi oleh Samsung dan UNDP, program di mana menjadi wadah bagi global leaders seluruh dunia. Ada yang dari Mali, Lebanon, Syria, dan kalau buat kita tuh pentingnya power of networking to achieve dampak sosial bersama. Karena kan kita nggak bisa nih cuma satu orang mengubah dunia. Jadi yang dilakukan adalah melalui power of technology, mentorship dari Samsung dan UNDP, kita mau sama-sama nih storytelling for a change. Oke, ini juga salah satu hal yang sebenarnya aku lihat gitu ya, bahwa ingat nggak sih waktu obrolan kita di Clubhouse itu kan dibilang statement terakhir adalah invest on us, on generasi muda. Iya kan? Iya. Karena kalian itu punya banyak sekali mimpi, punya tenaga yang sangat besar, you are very brilliant gitu ya, kalian brilliant sekali, tapi kalian butuh dibantu tetap, including voices. Setuju. Karena menurut aku generasi muda itu mereka suka discourage, padahal idenya brilian banget, tapi ngerasa nggak disupport dengan generation yang lebih tua. Gimana sih kita bisa memberikan semangat nih yang memang udah ada passionnya, cuman kurang guidance. Maybe that's why aku sendiri juga passionate untuk menyuarakan you can do something. I myself started young, nggak nyangka mas aku bisa dipilih juga dari generation 17 ini. Tapi memang when you start small, you start with whatever you have around you can make a difference. Dan semuanya tuh dipupuk, aku bisa bilang dari orang-orang sekitar aku yang percaya. Jadi ada papa, mama, orang tua, komunitas yang memupuk harapan ini agar bisa we do something together. Iya, itu kepercayaan diberikan kepada kita gitu ya, atau mungkin kepada generasi muda itu sesuatu hal yang sangat penting sekali ya. Iya, Oke. setuju. Nah, kalau Generation 17 ini kan mau bilang tadi Samsung and UNDP. Betul. Dan kita tahu juga gitu ya bahwa UNDP itu kan punya MDGs. Correct me if I'm wrong. SDGs. Udah bukan MDGs ya. Zaman aku MDGs, Millennial Development Goals. Enggak ya? Sekarang udah Sustainable Development Goals. Nah, ngomongin soal sustainability gitu ya. Ini adalah isu yang sangat sering dibicarakan sama orang-orang. Ya, media juga sudah membicarakan ini. Tapi aku yakin sekali sebenarnya masih banyak orang yang nggak paham basic atau mungkin definisi dasar dari sustainability. Can you tell us about this? Ya, orang kira apaan sih itu SDGs? Iya. Sustainability buat aku tuh ingatnya triple bottom line. Ada people, profit, and the planet. Kalau kita ngomongin about people, how do we make sure kita inclusive dan considering the well-being of people. Kalau planet tentunya responsible consumption dan production. We make a eco-friendly world lah kisarannya. Karena do you know that 2050 maybe there's gonna be more plastic than fishes in the sea. Kalau kita memang nggak mindful dengan hal seperti ini. Dan terakhir adalah sustainability dalam profit. Dalam bisnis pun kita nggak bisa dong kalau bisnis yang unsustainable nggak mempunyai profit. Correct. Iya, dan ini sebenarnya yang kamu perjuangkan juga dengan apapun yang kamu kerjakan sekarang. I try to. Karena gini, menurut aku juga gitu ya, mungkin angkatan aku gitu ya, kita tuh
kita kan nggak dilatih dengan yang ada isu sustainability ini gitu ya, terus kemudian inclusivity juga aku baru tahu baru-baru ini, lalu kemudian masalah eco-friendly gitu ya. Eco-friendly mungkin dari zaman dulu, tapi sekarang kan makin dikuatkan gitu. Kita bekerja tuh masih pikirannya selalu profit. Iya. Purpose tuh kayak bisa nggak sih sebenarnya purpose sama profit jalan barengan? Kamu pernah ngalamin gitu juga nggak sih? Wah, aku waktu itu selesai kuliah umur 21, aku kan langsung terjun ke dunia bisnis sosial. Awalnya sama orang tua aku dibilang, udahlah kamu bisnis aja, ngapain sih non-profit, nggak ada uangnya. Padahal aku tuh ngambil bidangnya sosiologi. Oke. Jadi itu sangat-sangat driven buat, udah aku pasti maunya masuk ke dunia non-profit. Yeah. Then I started thinking, Mas, bisa nggak sih kita combine purpose and profit? Yeah. Dan muncullah social entrepreneurship kan yang udah dikoinkan lah sekarang. Iya, dulu kan masih susah sekali meyakinkan orang soal social entrepreneurship orang itu. Orang nggak tahu social entrepreneurship itu apa. Makanya, terus. Jadi dari situ muncul Liberty Society. Kita itu bisnis sosial yang memang menjual produk-produk ramah lingkungan, menggunakan kita empower refugee women through our training program. So itu adalah yang kamu kerjakan sekarang ya? Betul. Dan itu juga yang aku baca di profil kamu yang ada di Generation 17. Yes, that's why I was a part of it. Nah, pertanyaannya gini, ini kan hebat banget ya. Purpose, kemudian profitnya juga ada, dan kamu bisa empower people. Kemudian juga ada sisi eco-friendly juga di dalam situ. Boleh ceritain nggak? Ceritanya gimana sampai kamu kepikiran untuk bikin Liberty Society ini? Sangat personal, dimulai karena mungkin ketika saya SMP itu ngerasa sebagai perempuan, dulu dibully dan nggak punya suara. Jadi ngerasa down banget, people don't believe in me simply because I talk different. And I tuh suka banget bermimpi yang mungkin mengada-ngadai, I wanna make the world a better place. Tapi people kan concernnya, lu beli tas apa, lu kemana minggu ini. So I was an outlier in that sense, dimana I really want to do something in this world. Jadi di situ lalu aku ketemu komunitas. Kamu dianggap aneh? Iya, mungkin dianggap aneh atau berbeda lah. Iya. To have a dream. Iya. Terus? So waktu itu ada mentor aku, dia percaya sama aku, dia bilang gini, Tam, menurut aku you have a gift in entrepreneurship, bikin bisnis. Di situ aku ngerasa, somebody believed in me. Itu memupuk aku punya mimpi, dan akhirnya lahirlah Liberty Society. Kenapa Liberty Society? Nama Liberty itu freedom. Freedom for people out of poverty and in education. Jadi freedom into apa sih? Into kesetaraan gender, into increasing income, dan tentunya for a better planet. Karena dulu kan background aku juga model ya, dan I do see fashion brands yang bisa juga producing unethical and produk-produk yang fast fashion. Di situ dimana let's make a difference, dimana even the fashion supply chain bisa menjadi slower fashion. So itu adalah hal-hal yang kamu fight di dalam Liberty Society terkait dengan sustainability juga pastinya ya, karena ada gender equality juga di situ. Terus kemudian empowering people dengan pendidikan gitu ya. Apalagi yang kamu fight di lewat Liberty Society ini? Kalau di people, aku bagi people dan planet, di people yang paling penting itu bahkan my staff is my story, my team is my story. Jadi siapa aja sih yang kamu pekerjakan berdayakan dari komunitas pengungsi, kebanyakan dari Afghanistan yang dari perang negaranya mereka kesini mencari refuge. Ada komunitas disabilitas dan juga orang-orang yang putus kerja karena pandemi. Gitu. Jadi kalau mereka pertama kali masuk ke kita punya House of Freedom, kita namanya, malu, dan bahkan dulunya tuh nggak sekolah semuanya, atau antara nggak sekolah atau nggak boleh kerja. Awalnya nggak dibolehin sama suaminya, kan perempuan-perempuan nih. Lalu ketika suaminya melihat, wah mereka ini bisa menjadi breadwinner of the family, dikasih kepercayaan, mereka jadi lebih pede, they can make decisions for their family. Ini menarik deh, dari awal tadi ya kamu ngomongin soal kepercayaan ini berkali-kali loh. Ini kayaknya dasar dari segala sesuatu, setuju nggak sih Tam? Iya, percaya sama diri sendiri, sama percaya sama orang lain itu. Kita memberikan kepercayaan ke orang lain. Iya, dan itu tuh benar-benar ternyata dasar dari empowering people adalah memberikan kepercayaan kepada orang lain. Karena begitu kamu dikasih kepercayaan, kayak kamu tadi cerita,
zaman kamu waktu masih SMP dibully, tiba-tiba mentor kamu bilang, I trust you, I think you have something, you have gift. Dan itu benar-benar bikin kamu benar-benar jadi kayak, oh, I have the power. Iya ya? Iya sih, itu dasarnya untuk sekarang aku pas nih buttonnya ke orang lain. Iya. Now I believe in you, Iya. and let's make a change together. This is nice. Ini simple banget menurut aku, dan aku rasa juga ketika kita mau bicara sesuatu yang besar, kita punya mimpi yang besar, we have to start small. Betul sekali. Kamu percaya dengan itu juga nggak? Oh, sangat. Karena we try to make that simple, Mas. Dengan kita punya menjual barang-barang yang eco-friendly dan ethical. You can show your friends, I got this really nice storytelling with the product that you receive, dan menjadi advocate aja ke teman-teman sekitar. Yeah, that's very small. Tapi ternyata impact-nya bisa gede banget. Iya. Oke. Nice. Sekarang kita ngomongin soal isu gender equality. Ya, karena I think itu salah satu poin yang juga ada di dalam profil kamu di Generation 17. Poin 5-nya adalah gender equality. Oke. What do you think about gender equality, terutama di Indonesia? Isu ini lagi hot ya. Banget, gila. Kemarin juga di Instagram aku ngelihat, maksudnya orang juga komen-komenan nih about women. Dan UU TPKS juga barusan setelah 10 tahun akhirnya kita bisa sign the bill. Betul. Which is a great progress for women anywhere di Indonesia. Kalau ngomongin gender equality, aku tuh sedih karena orang kira yes we've made significant progress, Mas, tapi masih banyak sekali menurut aku yang harus dilakukan. Di Jakarta maupun di kota-kota kecil. Aku pernah ke Maluku buat kerja. Lalu di sekolahnya itu ketika ditanya, do you know the point of consent? Yang raising their hands dari anak-anak SMP semua cuma 1. Jadi kalau misalnya consent aja untuk mereka menyuarakan suara mereka, believing in themselves, to say no. Itu aja masih nggak tahu. Of course, we have a lot of work to do. Banget. Jangankan Maluku, menurut aku di Jakarta aja masih banyak loh orang yang nggak paham soal consent ini. Societal pressure juga kali ya. Nah itu dia. Karena kita punya society itu lumayan patriarkal kan. Iya. Artinya still long way to go untuk kita ngomongin soal gender equality. But we have to start somewhere kan? Yes, and we've made progress juga. I think it's amazing kita looking at breaking barriers dengan Herbal juga cover beberapa amazing leader di healthcare, bisnis dan lain-lainnya. Dan artinya gini, kalau kita ngomongin soal gender equality dan if we want to start small, kita mulai dengan itu tadi, consent dulu ya. Kita tahu persis apa yang kita mau, apa yang kita nggak mau, apa yang boleh, apa yang nggak boleh. Yes, I agree. You agree with that? Yes. Menurut kamu seperti apa di Indonesia? Seberapa besar perempuan harus diberdayakan di Indonesia? Itu kan menurut aku tentu it all starts from home. Jadi we're seeing a very patriarchal society di mana women voices doesn't matter because there's two type of women and men needs to work together. I think it needs to start from family, Mas. Dari family, dari pergaulan, kita seeing men are being raised better to treat women with respect. And as equal, karena kita semuanya sama kodratnya, walaupun role-nya berbeda. Kadang orang ada bilang feminansi. Tapi kita semuanya sama kodrat, memang tapi role-nya berbeda. Kalau for women, what does it look like menurut aku? To look more than shapes and sizes. Tapi understanding kita ini beautiful from our heart, our posture, and the way that we contribute to the world. So that's a very different thing yang memang kita mengerti. We're all, everybody, anak Tuhan dan sama di matanya. Ini juga menurut aku balik lagi gitu ya, soal itu tadi, bahwa equality, bahwa kita tuh sebenarnya sama tanpa membeda-bedakan. Tapi ini I want to know your own opinion ya, dengan industri, terus dengan media yang mengcover bahwa stereotype gitu ya. Menurut kamu tuh ini nggak sih, orang tuh udah sadar belum dengan itu sekarang ini? Terutama mungkin di generasi kamu. I mean like, mereka bener-bener, karena gini ya, gini Tam, contohnya gini nih, ini sesuatu yang aku lihat gitu. Kita tahu bahwa kita tidak boleh membedakan orang dari warna kulit. That's number one. Lalu kemudian kita harus menerima rambut keriting, rambut lurus, bentuk badan curvy, bentuk badan lurus, apa segala macam.
Tapi produk-produk masih menjual produk whitening. Walaupun sekarang masih nyebutnya diperhalus dengan brightening. Aku baru tahu itu. Itu diperhalus. Itu ya? Padahal sementara kan itu intinya sama gitu. What do you think about this? Stereotype ya. Aku tuh passionate kalau misalnya aku bisa encourage nih anak-anak muda ya. Karena I do know that they are passionate. Tapi kadang ada namanya social media paralysis aja. Atau social media activism. Yeah. Di mana mereka menyuarakan dengan segampang reposting and social event without understanding it fully. Correct. Jadi sangat service level. Yes. Lalu mereka ngerasa, is my job done? I think it's done because I finished reposting it. Yes. But then whereas, no, you do it also in real life. Tapi mengenai tadi yang whitening, it all starts dengan owning who you are. When you're confident in who you are, you can also start focusing on other people. Jadi kalau gimana Mas, kalau misalnya bisa fokus ke orang lain, kalau diri sendiri aja masih so focus on what you wear. Iya, ini tuh kayak kalau di pesawat adalah ketika keadaan darurat, wear your mask first, then you put on others. Selamatin diri dulu, kuatin diri dulu, baru kita membantu orang lain. Begitu pula juga dengan kepercayaan diri ya. Gimana kita bisa mengempower orang, membuat orang lebih percaya diri, kalau kitanya sendiri nggak percaya diri. Ya, dan rasa percaya diri itu juga nggak boleh di hal-hal yang salah. Aku again the point of gender equality. Kita taruh percaya diri yang salah when we put it in things, how we look. Tapi lebih kayak no, I am precious because of who I am. Oke. Sedikit tips. Gimana caranya nge-build soal confident ini? Karena ini menurut aku adalah satu topik yang klise pertanyaannya, tapi menurut aku selalu orang nanya, gimana ya supaya lebih confident? Gimana ya supaya bisa kayak kamu? Aku pernah ketemu sama Miss World tahun 2019, Vanessa. Dia bilang gini, the only way where you can stop self-comparison is by having a purpose. Ketika kita punya purpose yang jelas, udah tuh, we defeat comparison. Really? Coba aja Mas. Oh iya? Iya. Wow. Karena kita punya purpose yang jelas. Kita tahu kita mau ngapain. Di dunia ini apa tujuan kita? Then you will stop compare yourself to other. Yes, that's the tip that I want to give. Very nice. From Miss World. Very nice. Oke, sekarang kita ngomongin itu kan tadi semua gender equality, terus kita ngomongin soal inclusivity gitu ya, eco living segala macam itu adalah part of sustainability. Di angkatan kamu atau di generasi muda tuh mereka gimana sih melihat soal sustainability ini? Generasi aku ya? Atau mungkin di bawah kamu gitu. Apakah mereka memang sudah semelek itu soal isu sustainability ini? Menurut aku masih banyak yang di-explore. Sustainability itu nggak cuman membawa tas Spunbound ke supermarket. Bener ya, nggak cuman bawa tumbler kemana-mana. Ya itu start small lah ya. Iya, tadi kan kita 3 poin, people, profit, and the planet. Yes. Sustainability can start with ourselves though Mas. Kita bisa mulai dengan hal-hal kecil. Mungkin yang aku pengen emphasize sebagai bisnis beretika juga yang melalui Liberty Society. Sustainability itu mempunyai cost. Karena misalnya kita lihat fast fashion, itu mereka mungkin ada unfair wages, dibayar sangat rendah, unsafe working condition. Atau mungkin child labor. Yes. Oh my god. So kalau about slow fashion and ethical fashion, tentu lebih mahal. Yeah. Tapi the more people ada demand ke situ, harganya bisa lebih push down. Yeah. Why don't we make sustainability a norm? Jadi daripada belajar di tempat-tempat fast fashion yang kamu nggak tahu siapa yang bikin makersnya, bisa we start with educating ourselves sebagai anak muda dan memilih choosing better products, better consumptive behavior. Kalau misalnya nih Mas, shopping pakai tas eco-friendly tapi tetap belinya 10 barang dari e-commerce mana? Waste-nya juga banyak ya. Iya. Dan aku jadi kepikir gini, ini logika aja ya. Kalau misalnya kita membeli barang, misalnya slow fashion gitu, artinya harganya lebih mahal, ya uang yang kita spend kan lebih besar. Artinya juga kita nggak lebih sering belanjanya. Bener nggak sih? Instead of kalau misalnya di fast fashion, harganya lebih murah, bisa seminggu 3 kali kita belanja baju. Cepet rusak juga Cepet rusak juga gitu. Oke, that makes sense sih. Oke. Nah,
Apakah ini juga salah satu hal yang, ini kan since kamu bilang gitu ya bahwa let's make this a norm gitu ya, terus kemudian kamu bilang bahwa iya ini sustainable fashion atau slow fashion tuh lebih mahal harganya. Apakah ini juga hal-hal yang kamu temukan menjadi kesulitan ketika membangun Liberty Society? Tentu, karena ketika kita say this is our price, mungkin customer bilang, oh why is it so expensive? Iya. Because we need to pay people in the supply chain fairly. Correct. There's just because mungkin dari kain perca atau dari kain yang lebih sustainable, nggak tentu lebih murah. Betul. So karena itu sih you pay more, but you get more durable products yang lebih sustainable juga. Iya. Dan satu lagi adalah fair price, orang-orang yang bekerja dibayar dengan harga yang layak gitu ya. Iya. Sehingga mereka bisa mendapatkan penghidupan yang baik juga. It's a long-term investment. Correct. Berapa lama kira-kira menurut kamu nih, kita ngayal-ngayal aja ya, orang-orang di Indonesia dulu deh atau mungkin di Jakarta bisa aware dengan ini semua? 5 years? I wanna say this year supposedly. Oh, amen. Amen. We have to start. Iya. Tapi menurut aku ini akan jadi satu long term. Cuman kita memang seperti yang kamu bilang tadi, butuh bareng-bareng nih untuk ngerjain ini ya, nggak bisa sendirian. Kalau dari aku ya, kerjaan aku, that's why we cannot change the fashion industry alone. Ada consumer, ada brand, ada perusahaan. Yeah. Kita juga ingin kerjasama dengan menggandeng brand and corporations yang bisa nih produce more eco-friendly dan menggaungkan about this storytelling, people and the planet with a purpose. Ya. Oke. Next, dengan semua kerjaan ini, gimana caranya kamu bisa disupport? Mungkin dengan teknologi. Karena gini ya, yang aku lihat nih dari pekerjaan yang kamu lakukan sekarang tuh sangat analog. Analog? Iya, sangat analog. You know, empowering people. Kamu kan ketemu dengan manusia real. Iya kan? Bukan avatar. Tapi dengan zaman yang sangat maju seperti ini, pastinya juga teknologi harus dibutuhkan. So, gimana teknologi mensupport kamu dengan kegiatan kamu ini? I love the power of technology because I think it can save time, double our productivity, and expand our impact. With a touch of a button, kalau buat aku pakai Samsung Galaxy S22 Ultra 5G Mas, yang ini connected to my watch dan juga ke tab, sama juga earbud. Jadi dimanapun I can work on the go dengan nyaman ya, dan semuanya bisa transferable dan connected. Oke, kalau itu ya kayak online meeting gitu bisa dilakukan di situ. How about this? Kalau ini aku meeting sama klien, ini enak banget soalnya dengan S Pen-nya aku bisa review produk desain langsung online, terus aku kirim ke tim balik. Oke, so it helps a lot ya berarti ya. A lot. It's so nice karena ini bisa aku connected dari sini masuk ke sini, dari sini masuk ke situ juga. Jadi kayak satu ekosistem semuanya. Betul. Dan itu sangat membantu sekali. Technology has the power to do good, and this is one way that it actually does good. Terakhir, apa yang mau kamu sampaikan ke audiens terkait dengan apa yang kamu kerjakan sekarang dan isu sustainability ini? Dari tadi kita ngomongin tentang start small, dare to dream big, believe in yourself, believe in other people. Jadi mungkin pesan aku ya, I never expected to be having a part of Generation 17 by Samsung dan UNDP. Tapi juga perjalanannya tuh one step at a time to the journey of 1,000 miles. Oke. Kalau dari kita, pinginnya Mas, we encourage brands, consumers to really be mindful in their purchases and in their production. So we do hope kedepannya nih Indonesia satu tahun lagi, we all can be a more sustainable and impactful society. Thank you very much. Good luck to you. Dan menurut aku ini harus dilakukan kita bersama-sama supaya mimpi ini bukan cuma mimpinya Tamara, tapi mungkin mimpi generasi yang lain termasuk mimpi saya bisa terwujud. Thank you so much Tamara. Thank you. Good luck to you. Bye. Bye. Being a part of Generation 17, I hope to voice out local concerns to the global world and inspire more young Indonesians to dare to make a change where they are, with who they are with what they have towards the global goals.